Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini dapat bertemu wajah dengan bapak-bapak, ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Harapan kami semoga pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh yang nantinya dapat menolong kita di hari perhitungan amal. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat serta mengikutnya sampai akhir zaman. Ada tanda kekuatan atau lemahnya iman seorang dapat diketahui dari perilaku budi pekerti atau akhlaknya. Sebab iman yang kuat akan berdampak pada akhlak yang baik dan mulia. Sebaliknya, iman yang lemah akan berwujud pada kelakuan atau akhlak yang buruk dan jahat, mudah tergelincir pada perbuatan keji dan mungkar yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran banyak menyeru manusia untuk berbuat baik dan melarang berbuat jahat sebagai tuntunan iman dan takwa kepadanya. Allah berfirman, Ittaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Dan perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW dalam menilai keadaan orang yang lemah imannya yang mewujudkan dalam bentuk perilaku buruk dan jahat. Di antaranya digambarkan oleh Nabi orang yang tidak punya rasa malu dalam melakukan perbuatan keji dan hina dan yang suka mengganggu tetangganya. Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u wal imanu kurina jami'an fa'ida rafa'a ahaduhuma rafa'al akharu. Artinya, rasa malu dan iman itu sebenarnya terpadu menjadi satu. Maka bila mana lenyap salah satunya, hilang lelah yang lain. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u sub'atu minal imani. Artinya, malu adalah sebagian daripada iman. Kaum muslimin yang berbahagia, apabila direnungkan lebih dalam hadis yang kami muliakan tadi, nyatalah bahwa rasa malu sangat berhubungan erat dengan iman, hingga boleh dinyatakan tiap-tiap orang yang beriman pastilah ia seorang malu. Tiap-tiap orang yang tidak malu tidak ada iman di dalam jiwanya. Walaupun lidahnya mengatakan aku telah beriman. Rasa malu itu kalau ia ketinggalan pada teman-temannya pengalaman dan pengetahuan, kalau ia tidak dapat berusaha untuk mencari nafkah yang halal dan bekerja yang layak menurut pandangan umum, dan kalau ia ketinggalan dalam segala pekerjaan dan kebajikan menurut agama. Rasa malu itu sangat luasnya dan sungkar diterangkan satu persatu. Demikian sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahu la yu'minu wallahu la yu'minu wallahu la yu'minu. Qila man ya Rasulullahi? Qala alladzi la ya'manu jaruhu wa ba'iqahu. Artinya, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Seorang hamba bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Jawab Nabi SAW, orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Riwayat Bukhari. Dalam mendidik dan memberi teladan kepada para sahabat Rasulullah SAW, senantiasa menghindari dari perkataan yang tidak ada gunanya, yang bisa menggelincirkan manusia ke lembah pembicaraan ngawur dan menjurus ke arah perbuatan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berbicara yang baik. Kalau tak dapat, hendaknya membaca. Riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah penegasan Nabi bahwa begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga, dan kita yang mengaku beriman dilarang mengasihi tetangga.
berbicara yang baik atau kalau tidak bisa berbicara yang baik, hendaknya diam saja daripada berbicara dan mengatur. Nabi sangat menekankan kerukunan antara tetangga karena yang demikian tanda bagi orang yang beriman. Sebab kita semua tahu bahwa kemampuan kita sangat terbatas. Sekalipun sebentar apapun kita tetap butuh dan memerlukan tetangga. Sebab itu suatu kenyataan bahwa manusia hidup tidak dapat berdiri sendiri dan sangat memerlukan hubungan sesama dalam menghadapi tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari. Di dalam hubungan dengan sesama, maka tetanggalah saudara terdekat yang lebih mudah didekati. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW memberikan batas pengertian tetangga sebagaimana sabdanya yang artinya, tetangga ialah 40 rumah di kanan, 40 rumah di kiri, 40 rumah ke depan, dan 40 rumah ke belakang. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, hak kewajiban dalam bertetangga yang pada dasarnya merupakan terikat hubungan sesama yang banyak sekali meliputi kepentingan hidup, baik yang bersifat pribadi maupun secara bergotong royong dilakukan orang yang banyak. Kita hendaknya berusaha memudahkan kesulitan tetangga dengan memberikan pertolongan karena kita yakin bahwa Allah akan membalas dengan kemudahan pula. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man nafsa an mu'minin kurbatan min kurabin dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil kiamati." Barang siapa yang memudahkan kesulitan saudaranya, niscaya Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Hadis Muslim. Sangat dicela oleh Islam kalau seorang muslim tidak mau memberikan pertolongan kepada tetangganya, sehingga digambarkan oleh Nabi SAW sebagai berikut. Ma'amana rajulun bata sa'bana wajaruhu jani'un ila janabihi wa huwa ya'lamu. Artinya, tidak beriman dengan baik kepadaku orang yang bermalam dengan perut kenyang, padahal tangannya berbaring dengan keadaan lapar, sehingga ia mengetahui keadaan tangannya itu. Hadis riwayat Al-Bazar. Inilah perintah untuk peduli kepada lingkungan, pada tetangga kita, jangan sampai perut maka berlebihan sementara tetangga kanan kiri kita justru kekurangan dan kelaparan. Rasulullah SAW terus-menerus menanamkan akhlak yang luhur agar umatnya terpelihara dari perbuatan mungkar dan yang dimurkailah. Alah pentingnya hubungan akhlak dengan iman dan hubungan iman dengan ibadah yang benar. Nabi Muhammad SAW menambah dengan menjadikan iman sebagai dasar segala kebaikan dan kebenaran di dunia serta keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Demikian juga masalah akhlak tidak kalah pentingnya, bahkan lebih penting dari itu. Oleh karenanya dalam pembinaan harus mendapat petunjuk serta nasihat yang terus-menerus agar dapat meresap dalam hati dan melekat dalam ingatan hingga menjadi keyakinan bahwa iman, kebaikan, dan akhlak adalah unsur-unsur erat kaitannya, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Demikian pentingnya akhlak, semoga bermanfaat bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.